brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you, and you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita mau mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bawa diri kita dengan rendah hati, dengan sikap yang benar, dengan sikap yang tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau datang padanya. Bapa, kami datang padamu. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami sebab Engkau yang setia terhadap kami. Kiranya selama ibadah ini berlangsung Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau. Kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pengagungan kami pada Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima pujian kami. Kami mohon Kau layakkan kami Tuhan. Kami mohon Kau kuduskan kami, sehingga apa yang kami persembahkan pada Engkau menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan seluruh hati kami ke dalam hadirat-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati kami, Kau sucikan niat kami, bahkan pikiran kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan niat dan pikiranku. Mungkin yang jahat ada dalamku. Sucikan dan bebaskan jiwaku. Mari jadikan ini doa kita di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Jadikan ini doa kita agar kita layak di hadapan-Nya. Pujianku tetap kepadamu Tuhan. Pujianku tetap kepadamu
Ya Rohul Kudus, penuhi jiwa kami. Rohul Kudus, penuhi jiwaku. Mari bekerja dalam diriku, karena janji-Mu kan menopangku. Oh Tuhanku, berilah berkat. Mari dengan sikap berdoa kita manfaatkan waktu ini. Mari masing-masing dari kita bersikap doa di hadapannya untuk lebih dalam lagi masuki ibadah ini, agar kita sungguh layak di hadapannya. Mari saudaraku terkasih, ini waktu yang berharga di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang senantiasa memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih, dan katakan, oh Tuhanku, sucikan hatiku. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Sucikan niat dan pikiranku. Mungkin yang jahat ada dalamku. Sucikan dan bebaskan jiwa. Sucikan dan bebaskan jiwaku Tuhan. Sucikan dan bebaskan jiwaku. Sucikan, sucikan dan bebaskan jiwaku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau yang layakkan kami. Ku bersyukur, kami naikkan syukur atas kasih-Mu yang berlimpah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan karena kami benar di hadapan-Mu, bukan karena kami hebat,
sehingga kami layak menghadap Engkau. Tapi karena kemurahan hati-Mu Tuhan, karena Engkau rela berkorban bagi kami ya Yesus, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau naikkan pujian kami. Kami mau bersyukur bagi Engkau Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Engkau, menari bagi Engkau. Terima kasih sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari masuki gerbangnya dan kita mau bersyukur di dalamnya. Mari bertepuk tangan semuanya. Boleh menari buat Tuhan kita Yesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dan lebih dahsyat lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Semua tangan di atas. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudaraku terkasih, apakah engkau diberkati Tuhan? Amin. Engkau dipelihara Tuhan, engkau dijaga Tuhan. Oleh karena itu sukacita kita ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Mari katakan lebih lagi, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dan kesungguhan hati kita karena kita mau bersyukur padanya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yesus menggirangkan kita, amin. Dia mendatangkan sukacita, amin. Oleh sebab itu mari kita lebih bersuka, lebih dan lebih lagi.
Katakan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo bertepuk tangan saudaraku terkasih. Bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari lebih dahsyat lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi kami semua. Kami menaikkan syukur kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mau bersuka dalam Engkau. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Lebih dahsyat lagi, dalam siapa? Amin. Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Ada sukacita di hati Anda? Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu mau jingkrak-jingkrak lagi, tapi kita mau bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami buat hari yang sudah Kau berikan. Tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Tolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Mari kita siapkan persembahan persepuluhan kita dan katakan lebih dalam lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau bukan Allah yang melupakan kami, Kau bukan Allah yang meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak ragu sedikit pun ketika kami mengembalikan setiap berkat yang sebenarnya berasal dari Engkau. Kiranya pada saat ini kami dengan bersukacita, dengan berela hati mengembalikan persepuluhan kami, memberikan persembahan syukur kami dan janji iman kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, dan boleh pakai setiap persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu, memperluas pelayanan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan, sebab Engkau menyediakan pertolongan selalu baru tiap hari dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembalikan persembahan persepuluhan ini dengan sukacita. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu disampaikan. Ini yang kami tunggu Tuhan. Ketika suara-Mu dikumandangkan, biarlah hati kami sungguh terbuka di hadapan-Mu. Biarlah kami memiliki kerinduan untuk mendengar suara-Mu, mendengarkan ajaran-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Kami mau buka telinga kami, kami mau buka hati kami. Diamkanlah jiwa kami Tuhan.
agar tidak ada lagi suara-suara lain selain suara-Mu. Suara-Mu ku rindukan, buka telingaku. Suara-Mu ku rindukan, diamkan jiwa. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Saya undang Pendeta Thomas. Suara-Mu ku rindukan, suara-Mu ku rindukan, sucikan hidupku. Suara-Mu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suara-Mu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Nya. Suara-Mu ku rindukan rohnya. Suara-Mu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara-Mu. Saat yang indah Tuhan, pada saat kami mendengar firman-Mu, suara Tuhan, di tengah-tengah kebisingan suara-suara dunia yang sering menakutkan, yang sering membuat kami khawatir, bahkan yang sering membuat kami putus asa. Suara-Mu memberikan kami ketenangan. Suara-Mu memberikan kami jaminan ketenangan kami, memberikan pertolongan kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang anak-anak, silakan Kakak Serin, Kak Sena, Cici, ayo maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak ini supaya mereka terus bertumbuh dan mereka akan belajar ibadah dengan cara mereka sendiri. Mari berdoa. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan anak-anak ini seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Biarlah mereka datang kepadaku. Tuhan, tolong supaya anak-anak ini mau belajar menyembah Tuhan, sehingga pada saat mereka sejak dini mereka bisa menyembah Tuhan dengan cara mereka. Bimbing guru yang menemani, pimpinlah mereka sehingga mereka sungguh-sungguh bisa bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini.
Amin. Ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pak puji Tuhan, Pak Firman udah sehat. Ada Pak Evin masih belum bisa hadir ya, masih sakit. Kita doakan terus dan kita doakan pada hari Senin besok. Oh, Pak Edun ada? Oh maaf Pak Edin. Maaf pakai masker saya ingat. Puji Tuhan Pak Edin sudah sembuh ya Pak ya telinganya ya. Puji Tuhan. Kita doakan pada besok sore, besok Senin, orang tua dari Ibu Esti operasi juga. Jadi rupa-rupanya Januari ini ada banyak yang operasi. Kita doakan supaya Tuhan menolong. Bu Esti hari ini izin gak bisa ke gereja, walaupun anaknya nangis pengen ikut sholat minggu, tapi harus menemani orang tua yang mulai persiapan besok Senin akan menjalani operasi mata. Kita doakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, kita bisa merasakan ada banyak suara kebisingan ya di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita belajar hari ini, tema kita adalah mendengar firman. Saudaraku, pada saat kita mendengar, biasanya kita bisa mendengar dengan sambil lalu ya. Misalkan kalau ibu-ibu sedang memasak, mereka bisa mendengar radio, suara-suara musik, mereka sambil memasak, mereka sambil benah-benah rumah. Jadi sambil memasak, sambil benah rumah, mereka bisa mendengar lagu-lagu rohani atau mungkin lagu-lagu yang mereka senangi. Kemudian juga mendengar pada saat kita dalam perjalanan, di dalam bus, misalkan dalam kereta api, kita bisa mendengarkan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ini berbeda dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu mendengar firman. Mendengar firman tidak bisa sambil memasak. Mendengar firman tidak bisa sambil bersih-bersih rumah. Mendengar firman tidak bisa sambil dalam perjalanan di bus, di kereta, dan sebagainya. Mendengar firman Tuhan adalah seperti kita mendengar suara seorang raja. Jadi kita pasang telinga gitu ya, pasang telinga gitu. Jadi bukan sambil lalu, bukan sambil iseng, tapi harus fokus menyiapkan telinga, fokus untuk mendengar. Jadi seperti kita mendengar raja yang berkata-kata. Saya percaya kalau Bapak Ibu melihat dalam konteks kerajaan dulu, pada waktu raja berbicara, tidak ada yang mereka sambil iseng. Mereka pasti fokus mendengar apa yang disampaikan raja itu. Dan mereka fokus dalam firman, dalam suara itu. Dan mereka membuka telinganya, memasang telinganya, dan mereka memasukkan suara itu dalam hatinya. Jadi agak berbeda dengan pada saat kita mendengar lagu-lagu. Mendengar lagu-lagu bisa sambil masak, bisa sambil di dalam perjalanan, bisa sambil mengerjakan rumah dan sebagainya. Tapi memang mendengar firman Tuhan harus sungguh-sungguh fokus, kita buka telinga dan kita tidak bisa mendengar yang lain, tidak bisa yang lain, tapi harus fokus dan firman itu harus masuk ke dalam hati. Waktu YouTube, waktu ibadah online, banyak sekali kita gagal mendengar suara Tuhan. Kita gagal mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kebanyakan kita mendengar, walaupun ibadah YouTube itu kadang-kadang kita di rumah sambil lalu. Sambil masak misalkan. Bahkan ada yang sambil di dalam taksi, dalam mobil mendengar, dan itu mereka berkata, oh saya sedang ibadah mendengar firman Tuhan. Nah saya kira agak berbeda. Nah kita akan belajar pada hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13.
Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-23. Ayatnya memang agak panjang, kita akan baca, Bapak Ibu menyimak atau kalau mau bisa baca bersama-sama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada respon bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan itu untuk menunjukkan bahwa ada 4 respon yang diberikan oleh setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada berbagai macam-macam. Ada mereka datang semua di gereja, mereka ibadah semuanya, mereka hadir dalam ruangan yang sama dalam ibadah, tapi Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa di antara kita, di antara orang-orang yang hadir dalam kebaktian di gereja, di antara mereka yang sedang mendengar firman Tuhan, ternyata ada 4 golongan, ada 4 jenis cara mereka merespon firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menyimak kira-kira saya yang mana ya, amin. Kira-kira saya termasuk yang mana ya, gitu ya. Jadi ada 4 cara orang merespon firman Tuhan. Ini dalam kategori mereka sama-sama dalam ruangan seperti ini. Mereka sama-sama beribadah. Tapi ternyata Tuhan mengerti ada 4 respon. Ada 4 macam orang merespon firman Tuhan disampaikan. Yang pertama dikatakan dalam firman ini, itu seperti seorang penabur. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, itu penabur yang sedang menabur. Dalam perumpamaan ini jelas sekali sosok yang ditampilkan adalah yang pertama adalah seorang penabur. Seorang yang menaburkan benih. Dan yang kedua adalah benih itu sendiri yang digambarkan jelas, dan benih itu adalah firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah tanah yang menunjukkan hati kita, bagaimana hati kita merespon firman Tuhan yang disampaikan. Saudaraku, dalam perikop ini kalau Bapak hitung itu ada 14 kali kata mendengar ditulis. Itu berarti menekankan bahwa Yesus sedang menekankan untuk bagaimana kita mendengar firman, bagaimana kita merespon firman, setiap firman yang disampaikan kepada kita. Saudara, kita melihat satu persatu. Yang pertama digambarkan di sini yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam ayat yang keempat, benih itu sebagian jatuh di pinggir jalan. Saudaraku tahu pasti tanah yang ada di pinggir jalan itu pasti keras. Karena apa? Karena setiap hari diinjak-injak orang, dilindas mobil, dilindas pedati, mungkin zaman dulu kontaknya, jadi keras. Jadi pasti tanah yang jatuh di pinggir jalan itu tidak akan bisa tumbuh. Kenapa? Karena keras tadi, gersang. Nah, dikatakan di sini yang pertama, respon orang yang mendengarkan firman itu adalah mereka tidak responsif. Mereka enggak responsif. Digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Tanah yang keras, tanah yang gersang, yang tidak mungkin benih itu akan tumbuh. Nah, arti perumpamaan itu yang pertama tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dikatakan bahwa mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mendengar. Karena apa? Karena punya telinga itu pasti mendengar. Jadi di sini konteksnya bukan karena telinganya bermasalah, tidak. Bukan berarti mereka tidak punya telinga, tapi dikatakan mereka punya telinga, mereka bisa mendengar dengan baik, tapi hatinya tidak merespon firman itu. Jadi hanya sampai di telinga saja, tidak masuk ke dalam hati. Kalau tadi dalam ilustrasi gambarkan mendengar firman itu seperti mendengar raja yang berbicara. Pasang telinga, kita fokus dan masuk dalam hati.
Jadi dalam pertama ini yang digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan ini, dia hanya mendengar saja. Mendengar. Dia mungkin mengerti. Jadi masalah intelektualnya tidak masalah karena bisa mengerti. Tapi mereka tidak merespon firman itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang pertama di sini menggambarkan kepada kita hati yang tidak respon kepada firman Tuhan. Telinganya sih mau mendengar, tapi hatinya tidak merespon. Hatinya tidak dibuka. Hatinya tidak mau. Sehingga firman itu mungkin masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, atau mantul ke depan, saya nggak tahu. Tapi faktanya mereka tidak sampai dalam hati, hatinya tidak respon. Nah, saudaraku, hati-hati. Tadi katakan di dalam firman Tuhan ini diingatkan, yang di pinggir jalan ini Tuhan mengingatkan kepada kita tentang arti kerajaan surga ini, yaitu firman yang jatuh dalam ini. Dikatakan mereka firman itu ditabur lalu dimakan burung. Nah, arti perumpamaan itu mereka mendengar, mungkin mereka tahu, mungkin mereka bisa menangkap, tapi mereka hatinya menolak firman itu. Artinya mereka tidak mau melakukan firman yang didengar itu. Mereka hanya sekedar mendengar tapi tidak mau menerima, tidak mau merespon firman, tidak mau melakukan firman itu. Nah, dikatakan di situ Tuhan mengingatkan pada waktu dikatakan ada yang merampas. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini dikatakan ada si jahat. Perhatikan ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan. Jadi si jahat merampas, digambarkan iblis yang makan. Jadi saudaraku, kalau kita melihat ini, ternyata firman Tuhan berkata iblis itu tidak ada di kuburan, tidak hanya ada di tempat yang angker. Amin. Jadi ternyata iblis itu banyak di dalam gedung gereja. Amin. Amin. Jadi jangan berpikir iblis itu tempat di angker, di kuburan, di keramat. Bukan itu. Firman Tuhan berkata iblis itu ada, dan di gereja itu ada iblis. Coba lihat sebelah kiri kanan saudara. Nggak kelihatan. Si jahat itu mengganggu saudara. Pada saat saudara ingin mendengar firman Tuhan, si jahat itu mencoba mempengaruhi saudara, membuat kita tidak berkonsentrasi. Itu sebabnya kenapa pada saat kita mulai mendengar firman Tuhan, sudah mulai berdoa dengan tenang lalu itu cara iblis. Pada waktu kita memuji Tuhan, kita menggebu-gebu, kita berkata haleluya, puji Tuhan. Tapi saat kita mendengar firman Tuhan, kita mulai tenang, lalu mulai ngantuk. Kita dibuatnya supaya nggak berkonsentrasi, supaya firman itu tidak masuk dalam hati kita. Dan itu salah satu pekerjaan iblis. Ada mungkin iblis berkata, nggak apa-apa, buka HP-mu lah. Kamu ngantuk kan? Buka HP. Udah buka, nggak ada yang tahu kok.
Itu ada berita bagus loh. Sehingga banyak orang pada waktu mendengar firman Tuhan, untuk mengusir rasa ngantuknya, mereka buka HP. Nah, kalau di sini jemaahnya sedikit kelihatan di sini kan. Kelihatan di sini. Saya pernah nonton YouTube sebuah gereja, pada waktu khotbah pendeta sampaikan, di banyak orang ngantuk gini. Ngentoy. Terekam kamera. Jadi saudaraku, ini hati-hati kita waspada. Iblis mengganggu saya dan saudara. Iblis berkata, nggak apa-apa mereka mendengar firman Tuhan. Yang penting jangan sampai mereka merespon firman Tuhan. Dan tipe yang pertama ini digambarkan seperti firman yang jatuh dalam pinggir jalan. Si iblis menggoda saudara, membuat kita nggak bisa konsentrasi, membuat kita tidak mau mendengar, tidak mau membuat kita menolak, hati kita menolak firman itu. Dan itu membuat kita tidak bertumbuh. Jadi respon yang pertama adalah orang yang tidak respon kepada firman Tuhan. Nah, jadi yang kedua, kita akan melihat respon yang kedua itu hatinya impulsif. Kalau tidak respon itu berarti tidak mau mendengar, menolak. Tapi yang kedua adalah hatinya impulsif. Kata impulsif itu mendengar, tapi dia dengan emosional saja, dengan emosi saja. Nah, itu digambarkan di dalam Matius pasal 13 ayat yang kelima, seperti tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu bukan berarti tanahnya campur batu, bukan saudaraku. Tapi tanahnya itu tipis, hanya tipis. Jadi waktu benih taburkan bisa tumbuh. Tanahnya tipis, tapi di tanah yang tipis itu bawahnya batu-batu keras. Sehingga akar tidak sampai menancap dalam. Karena ada batu yang keras. Ini digambarkan seperti tanah yang berbatu. Ini tipe yang kedua, orang yang mendengar firman tapi hatinya impulsif. Mereka mendengar firman hanya dengan emosional. Bapak Ibu pernah KKR? Pernah ikut KKR? Kesembuhan ilahi. Pernah ikut KKR? Pernah ikut seminar-seminar? Dulu kami sering ikut jamaah yang ada seminar Rick Warren, ada seminar tentang macam-macam, ada seminar macam-macam. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ikut KKR atau seminar? Bagaimana? Menggebu-gebu kan? Wah, yes, saya akan terapkan, saya akan lakukan. Ya memang. Begitu ikut KKR, hari pertama menggebu-gebu, semangat. Setelah pulang seminar, semangat. Tapi hanya sebentar. Kenapa? Karena hanya berdasarkan emosional saja. Jadi ada orang yang mendengar firman ini secara emosional. Dan itu menunjukkan orang itu imannya tipis. Firman itu hanya tumbuh di tanah tipis itu. Dan akar tidak bisa nancap karena bawah tanah tipis itu batu-batu yang sangat keras. Digambarkan, dikatakan di dalam Matius 13 tadi ayat yang ke-21a dikatakan mereka tahan sebentar saja. Ya kan, waktu KKR kan menggebu-gebu kan. Wah, menggebu-gebu. Ikut KKR doa, menggebu-gebu, datang akan berdoa. Tapi sebentar, setelah itu enggak lagi. Ikut KKR tentang pertumbuhan rohani, tentang penginjilan. Ya sebentar, tapi enggak lama. Yaitu dikatakan dalam ayat yang ke-21a, mereka akan hanya sebentar saja. Kemudian dalam 21b, kemudian mereka murtad. Jadi hanya menggebu-gebu sesaat saja.
Kenapa? Karena melakukannya dengan hati yang impulsif, berdasarkan dengan emosi saja. Nah, ini ada orang tipe seperti itu, menggebu-gebu. Ada orang yang begitu mendengar firman menggebu-gebu, tapi sebentar. Karena apa? Tanahnya tipis. Tidak sempat akarnya tumbuh ke bawah, tidak bisa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian yang ketiga dikatakan itu adalah hati yang dikuasai oleh hal duniawi. Itu digambarkan seperti yang jatuh di semak berduri. Jadi seperti tanah yang berduri ya. Saudaraku, dulu 2 hari yang lalu saya bongkar-bongkar pot ini. Dulu pot ini banyak pot bunga-bunga ya. Saya bongkar. Nah sekarang dulu 1 pot itu bisa tumbuh 4 macam tanaman. Ada duri tumbuh juga, duri tumbuh. Lalu saya bongkar. Kenapa? Karena duri dan tanaman di pot itu tumbuh bersama. Dan saya perhatikan semak duri semakin bertumbuh besar dan tanaman intinya itu semakin mati. Lalu saya buang semua. Semak duri saya buang. Lalu tanah itu saya gemburkan lagi, saya siram. Lah mereka seger, saudaraku. Jadi sama digambarkan macam hati yang ketiga itu cara merespon firman yang ketiga adalah mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka dikuasai dengan duniawi. Itu seperti digambarkan semak yang jatuh, benih yang jatuh di semak yang berduri. Tanamannya awalnya tumbuh, tetapi kemudian semak durinya bertumbuh. Semak duri semakin besar, sehingga semak duri itu menghimpit tanaman itu, dan akhirnya tanaman itu mati. Saudaraku, Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa ada tipe orang semacam itu pada saat datang masalah, pada saat datang pencobaan, pada saat datang hal-hal yang membuat kita merasa berat, yang menghimpit hidup kita, lalu mereka mulai kurang percaya pada Tuhan. Ada orang yang mengasihi Tuhan, tetapi orang itu juga enggan melepaskan perkara-perkara duniawi. Ada orang percaya Yesus, tapi juga masih percaya dengan ilmu klinik yang macam-macam. Ada orang percaya Yesus, melayani Yesus, tapi juga melayani Mamon. Ada orang mengaku menyerahkan diri kepada Yesus, tetapi dia juga menyerahkan diri kepada perkara duniawi. Ini tipe yang ketiga yang membuat kita masalah ini akan membuat iman kita tergerus, menghimpit. Sehingga timbul kekhawatiran. Kenapa? Karena perkara-perkara duniawi itu masih ada begitu kuat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini Tuhan mengingatkan di dalam konteks ini. Coba kita lihat. Tuhan mengingatkan ayat yang ke Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22. Mari saya akan baca bukan bagi saudara. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dan daya tipu kekayaan, tipu daya kekayaan. Saudaraku, saya mau menjelaskan supaya ini nggak keliru bahwa orang Kristen itu tidak anti kekayaan. Kita di dunia butuh kekayaan. Amin. Kristen tidak menolak kekayaan. Kristen tidak pro dengan penderitaan dan kemiskinan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita boleh kaya, saudara. Saudara bekerja, saudara boleh kaya, boleh berhasil. Tetapi yang diingatkan Tuhan pada hari ini adalah kekayaan itu sering menipu saya dan saudara. Yang diingatkan Tuhan dikatakan awas daya tipu kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu sering menipu saya dan saudara. Bagaimana caranya? Kekayaan berkata kalau engkau kaya, engkau akan mengalami kehidupan yang sejati. Kalau engkau kaya, hidupmu akan aman. Kalau engkau punya uang banyak, hidupmu aman. Kamu akan di backup dengan asuransi yang banyak sekali macamnya. Ini bukan berarti saya mengajarkan anti asuransi, bukan. Tapi kekayaan ini menggoda, ini menipu kita seolah-olah kalau kita sudah punya uang, kita masukkan asuransi kematian, asuransi kekayaan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi macam-macam. Kekayaan berkata, kamu akan aman. Saudaraku, ini tipu daya kekayaan. Kenapa? Karena kehidupan yang aman, rasa aman sejati, itu hanya ada pada Yesus, amin. Bukan pada kekayaan. Banyak orang berlomba-lomba mencari kekayaan supaya hidupnya aman tadi. Lah itu daya tipu iblis, daya tipu kekayaan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati dengan daya tipu kekayaan. Saudara, jikalau Anda diberkati, haleluya, puji Tuhan. Jikalau Anda punya banyak uang untuk membackup melalui asuransi, puji Tuhan, haleluya. Tapi sekali lagi, itu hanya tipu daya kekayaan. Anda tidak aman. Keamanan, rasa aman yang sejati, jikalau Anda berharap kepada Tuhan. Anda setia kepada Tuhan. Anda berserah kepada Tuhan. Itu yang membuat kita hidup rasa aman di hadapan Tuhan. Dan perumpamaan ini berkata, di dalam perumpamaan dikatakan bahwa orang Kristen harus sungguh-sungguh bisa mengalahkan, bisa menguasai hal yang duniawi. Harus kita kuasai. Kita perlu mamon, tapi mamon harus kita kuasai. Kita harus menjadi tuan dari mamon itu. Supaya apa? Supaya hidup kita, firman itu benar-benar bertumbuh dan terus bertumbuh.
Dan yang keempat, saudaraku, permainan yang keempat di sini dikatakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa, saudaraku? Hati kita harus disiapkan, saudara. Jadi kalau saudara mau mendengar firman, hati saudara siap benar-benar. Itu sebabnya dalam ibadah ada puji-pujian, ada penyembahan. Itu supaya saat kita mendengar firman Tuhan, kita benar-benar siap mendengar firman Tuhan. Bukan saja telinga kita mendengar, tapi hati kita siap. Hati kita siap ditegur firman Tuhan. Ketika kita ada masalah, firman Tuhan itu sampai hati kita, dan kita akan dikuatkan, akan dihibur. Kalau kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita saat mendengar firman Tuhan, firman itu akan berkuasa, saudaraku. Akan mengubah. Sehingga dikatakan berbuah. Berbuah. Orang yang berbuah firman Tuhan dalam hidupnya, pasti hidupnya berubah. Amin. Jadi kalau kita sekian tahun menjadi orang Kristen, sekian tahun kita belajar firman Tuhan, jika kita nggak ada perubahan, ya kemungkinan hati kita itu hati yang responnya pertama, kedua, atau ketiga. Kenapa? Karena kalau hati kita sebagai tanah yang subur, yang tanah yang baik itu, dikatakan Tuhan akan berbuah. Akan berbuah. Kalau berbuah berarti ada perubahan, saudara. Ada perubahan. Dan buah itu dinikmati oleh orang banyak. Buah itu bukan hanya saya yang menikmati, bukan saudara yang menikmati, tapi buah kehidupan saudara itu dinikmati orang banyak. Orang banyak akan melihat, oh iya dia seperti ini, dulu dia ini, wah dulu itu dia pembenci sekali, dulu dia pendendam, wah dulu dia emosional, dulu begini, tapi sekarang enggak. Jadi orang lain bisa melihat, merasakan buah itu. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan arti dari perumpamaan itu ayat yang ke-23, hati yang sungguh-sungguh disiapkan dengan baik. Bukan hanya telinganya, kita fokus lalu masuk ke dalam hati. Seperti kita mendengar suara raja. Sabda raja harus didengar. Konteks kerajaan, kalau ada seorang raja berbicara, kalau tidak mau mendengar dan melakukan suara raja, perintah raja, orang itu akan dibunuh. Sabda raja harus didengar, harus dilakukan. Yesus sang raja. Jangan siapa yang menyampaikan. Yang menyampaikan boleh siapa saja. Tapi firman yang disampaikan harus kita dengar.
supaya kita berbuah. Dan kalau kita berbuah, pasti akan berubah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar merangkum kembali di dalam firman Tuhan tadi. Kesimpulannya dikatakan begini, bahwa ada 4 macam tanah yang menggambarkan hati kita. Ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, menggambarkan orang yang tidak responsif. Dan itu tidak berbuah. Tidak berbuah. Tidak membuat perubahan dalam hidupnya. Yang kedua, tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, bawahnya batu-batu keras. Dia emosional mendengar firman Tuhan, hanya senang mendengar firman Tuhan, senang belajar Alkitab, senang ikut seminar, senang ikut KKR, tapi hanya emosional, hanya sementara menggebu-gebu. Tapi akhirnya tidak lama kemudian dia meninggalkan Tuhan dan tidak berbuah. Yang ketiga, yang jatuh di semak duri. Ada firman Tuhan, tapi begitu ada masalah dalam hidupnya, dia menjadi khawatir. Karena pikirannya, hidupnya masih dikuasai dengan perkara-perkara duniawi. Memang kita hidup di dalam dunia, tapi jangan duniawi. Masalah penderitaan minggu yang lalu kita dengarkan, itu sebagai alat dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Percaya saudaraku, percaya Tuhan gak menegakkan kita. Kalau saudara mendapat kesulitan hari ini, itu sebentar, itu ujian. Ujian itu sebentar. Dan Tuhan menyiapkan pertolongan. Dan yang keempat, tanah yang subur, tanah disiapkan supaya firman Tuhan siap kita terima dan kita siap melakukan firman itu. Perhatikan, benih yang jatuh di pinggir tanah, di pinggir jalan tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu, tanah sipit sama yang tipis tidak berbuah. Benih yang jatuh di semak-semak duri memang sempat tumbuh tapi tidak bisa berbuah. Hanya benih yang tanah yang baik yang bisa berbuah. Mari kita evaluasi diri. Apakah saudara sekarang sudah berbuah? Apakah saudara sudah ada perubahan? Dan itu bukan saudara yang mengatakan, tapi orang di sekitar saudara yang menilai. Jika saudara merasa belum ada perubahan, walaupun saudara senang ibadah, saudara senang belajar firman Tuhan, saudara senang kebaktian, tapi jika tidak ada perubahan, mari koreksi. Mungkin hati saudara adalah hati yang non-respon, tidak mendengar firman Tuhan, tidak menolak, tidak mau melakukan firman, tidak respon. Atau mungkin saudara impulsif, hanya menggebu-gebu, senang saja, hanya sebentar. Atau saudara masih banyak kekhawatiran perkara duniawi. Saudaraku yang disampaikan Tuhan ini kita renungkan. 4 macam ini, dari 4 macam jenis tanah yang ditaburi benih, sekali lagi, hanya satu yang berbuah, tanah yang baik. Saudara menyiapkan firman Tuhan, menyiapkan hati saudara pada saat mendengar firman Tuhan. Hanya benih yang jatuh di tanah subur yang akan berbuah. Hanya orang yang menerima firman Tuhan yang akan berbuah.
Dan orang yang berbuah pasti berubah hidupnya dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan rindu saya dan saudara menyiapkan hati kita pada saat kita mendengar firman Tuhan. Mari bertekad supaya kita fokus mendengar firman Tuhan. Tutup suara untuk suara iblis. Buka hati untuk Tuhan. Konsentrasi supaya firman itu menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu supaya kami menyiapkan hati pada saat kami mendengar firman-Mu. Kami ingin diubahkan. Kami ingin firman yang ditaburkan dalam hati kami berbuah. Tolonglah ya Roh Kudus. Tolonglah kami. Tolonglah. Supaya mulai esok pagi kami siap-siap. Kami menyiapkan hati kami dengan lebih sungguh lagi saat kami mendengar firman-Mu, saat kami beribadah kepada Tuhan. Kami gak mau diganggu dengan apapun juga. Oleh sebab itu kami akan menyiapkan sebaik mungkin. Tuhan tolong kami supaya benar-benar hati kami menjadi tanah yang subur. Saat firman-Mu ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, dan hidup kami berubah dan berdampak di sekitar kami. Makasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, kita akan merespon firman ini. Kita nyanyikan pujian. Suara-Mu kurindukan. Fokus pada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah mendengar firman. Mari respon. Mari masukkan dalam hati saudara. Mari bertekad, saya akan melakukan firman Tuhan. Supaya hidup saya berubah, berbuah. Suara-Mu kurindukan. Menyerah, kurindukan suara-Mu. Baik, kedua, suara-Mu kurindukan. Suara-Mu kurindukan, sucikan hidupku.
Saudaraku, sebelum kita pujikan bait ketiga, saudara mari bertekad. Mungkin selama ini saudara mendengar firman Tuhan sampai lalu, tidak fokus. Mungkin tubuh saudara di sini, tapi pikiran saudara mungkin sedang melayang-layang. Mari mulai hari ini, ketika saudara mendengar firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, mari fokus. Mari buka telinga. Mari masukkan di dalam hati. Dan bertekadlah untuk melakukan firman itu. Karena firman itu akan mengubah, membuat saudara berbuah, membuat saudara hidupnya mengalami perubahan. Jikalau ada saat ini saudara ingin berjanji pada Tuhan, dan saya akan mendoakan, berjanji Tuhan, saya mulai hari ini saya akan menyiapkan hati kami. Saya ingin mendengar firman-Mu, supaya hidup kami berbuah. Jikalau ada, silakan saudara angkat tangan. Jikalau ada, saudara punya komitmen mungkin selama ini saudara mendengar firman tapi sampai lalu. Tapi mulai hari ini saudara punya keyakinan, punya komitmen. Saya mulai hari ini mendengar firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Jikalau ada, silakan angkat tangan saudara. Jikalau ada. Kita nyanyikan pujian ini bait ketiga. Jikalau masih ada yang ingin mengambil keputusan, silakan saudara maju ke depan. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian bait yang ketiga. Hati kau pilih, suaramu ku rindukan. Bapa di surga, kami saling berdoa. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Bapa, untuk orang tua dari Ibu Esti yang besok hari Senin akan menjalani operasi mata. Tuhan berkati Ibu Esti yang menemani orang tua untuk persiapannya. Supaya sungguh-sungguh pada saatnya tidak ada masalah dan operasi berjalan dengan lancar karena jamahan Tuhan. Kami terus menyerahkan pemulihan atas kesehatan saudara kami, untuk Bapak Erwin, untuk Ibu Marta, Bapak Firman. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Kau berkati, memulihkan kesehatan mereka. Hamba untuk bangsa kami,
menjelang suasana pemilu. Berkati Tuhan untuk situasi politik. Tuhan berikan kami kenyamanan sehingga kami hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan penuh kenyamanan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, untuk modus operandi kejahatan yang semakin banyak, yang semakin kompleks. Kami berdoa untuk aparat kepolisian, Tuhan berkati, sehingga dapat menanggulangi semua kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk Ibu Sari yang vertigo, Tuhan tolong berkati. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Nana. Berkati Tuhan untuk janin bayi dalam kandungan, supaya terus bertumbuh, semakin sehat, semakin besar. Berkati Ibu Nana. Berkati sehingga semakin sehat, sehingga proses-proses persalinan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu saat ini berkumpul untuk pekerjaan. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menyiapkan pekerjaan buat mereka. Bila Tuhan terus menjamah mereka, memberikan pekerjaan, menolong pekerjaan mereka, sehingga mereka dicukupi Tuhan. Karena Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri pada kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setia yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sidang jemaat dipersilakan mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang terindah, kasih-Mu cukup bagiku. Kau yang selamatkan hidupku, jadikan semua baru. Kau Bapa mulia, kasih-Mu cukup bagiku. Hidupku